Kak, ya wes, anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Endra dan teman-teman semuanya yang menonton presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Fatur Rahman bersama rekan saya yaitu Ivan Raditya Prasetyo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi kanker berbasis microarray gene expression data menggunakan support vector machine. Alasan kami memilih topik ini adalah karena perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini semakin banyak dimanfaatkan di bidang kesehatan, khususnya untuk membantu proses diagnosis penyakit. Salah satu contohnya adalah klasifikasi kanker berdasarkan data ekspresi gen menggunakan algoritma support vector machine. Selanjutnya, di latar belakang ini bakal dijelasin oleh teman saya. Silakan. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi kanker itu merupakan salah satu penyakit dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Sehingga deteksi dan klasifikasi yang akurat sangat diperlukan untuk diagnosis serta pemilihan terapi. Microarray gene expression data yang menggambarkan ekspresi ribuan gen memungkinkan identifikasi pola ekspresi yang berbeda antara jaringan normal dan jaringan kanker. Namun, data microarray bersifat dimensional, yang artinya jumlah fitur atau gen sangat banyak dengan jumlah sampel terbatas, sehingga rentan terhadap overfitting dan kompleksitas komputasi. Jadi, support vector machine atau SVM menjadi metode yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kemampuan SVM mencari hyperplane optimal dengan margin maksimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Statnikov et al. Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa SVM secara umum memiliki performa lebih baik dibandingkan random forest pada klasifikasi kanker berbasis microarray. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penerapan SVM untuk klasifikasi kanker menggunakan data microarray gene expression. Boleh di next untuk slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Ada total 5 rumusan masalah yang dikemukakan oleh kelompok kami. Yang pertama, bagaimana implementasi algoritma support vector machine dalam klasifikasi data microarray gene expression untuk deteksi kanker. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh variasi kernel SVM? Di sini kelompok kami menggunakan total 4 variasi kernel yang yaitu linear, polinomial, sigmoid, dan radial basis function atau RBF terhadap performa klasifikasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh skema pembagian data atau train test split? Kelompok kami menggunakan 3 skema, yaitu yang pertama 70 berbanding 30, yang kedua 75 berbanding 25, dan yang terakhir 80% dibanding 20% terhadap stabilitas dan akurasi model. Yang keempat, bagaimana pengaruh hyperparameter tuning atau psi dan gamma pada kernel RBF terhadap peningkatan performa model. Yang kelima, bagaimana perbandingan performa SVM dan random forest berdasarkan metrik evaluasi dan klasifikasi. Boleh di next. Untuk tujuan penelitian kelompok kami sendiri, yang pertama ada menjelaskan penerapan support vector machine dalam klasifikasi kanker berbasis microarray gene expression data. Yang kedua ada menjelaskan karakteristik data microarray yang digunakan dalam klasifikasi kanker. Yang ketiga, kita menyusun alur metodologi klasifikasi kanker menggunakan support vector machine. Yang keempat, yaitu mengevaluasi performa SVM menggunakan metrik klasifikasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifikitas, precision atau presisi, dan F1 score. Yang terakhir, menganalisis perbandingan performa SVM dan random forest berdasarkan artikel acuan. Boleh di next.
Untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan support vektor mesin dalam bidang kesehatan, khususnya pada klasifikasi kanker berbasis data mikroarray. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai penggunaan metode machine learning dalam analisis data bioinformatika. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana data mikroarray kanker dapat diolah dan diklasifikasikan menggunakan metode SVM. Untuk hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memahami penggunaan algoritma klasifikasi dalam mendukung analisis data medis dan biologis. Yang terakhir, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan, presentasi, dan implementasi source code proyek UAS Machine Learning Theory. Dengan fokus pada support vektor mesin, penelitian ini sesuai dengan topik implementasi algoritma klasifikasi dalam bidang kesehatan. Next, untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama, em, microarray gene expression. Jadi mengukur ekspresi ribuan gen dalam satu sampel biologis dan juga digunakan untuk membedakan pola jaringan normal dan bagaimana pola jaringan kanker itu. Yang kedua ada super vector machine atau SVM. Algoritma algoritma supervised learning ini untuk klasifikasi dan juga untuk mencari hyperplane optimal dengan margin yang maksimum. Kernel yang akan kelompok kami uji ada linear, kernel polinomial, kernel sigmoid, dan kernel RBF. Untuk random forestnya sendiri, metode ensemble learning berbasis kumpulan decision tree yang digunakan sebagai pembanding performa terhadap SVM. Next. Untuk Oke, metodologi, oke, selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya, Fatur. Oke, di metodologi penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan eksperimen berbasis machine learning untuk melakukan klasifikasi kanker menggunakan data microarray gene expression. Di sini saya menggunakan dataset dari Cumida yang berisi data ekspresi gen yang beberapa jenis kanker seperti leukemia, colon, dan breast cancer. Dataset ini dipilih karena memiliki karakteristik high dimensional, yaitu jumlah fitur yang sangat banyak dibandingkan jumlah sampelnya, sehingga cocok untuk pengujian model SFM. Selanjutnya dilakukan tahap processing data. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, penanganan missing value, normalisasi menggunakan standar Scholar, serta encoding label agar data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Tahap ini sangat penting karena SFM sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Kemudian data dibagi menjadi beberapa skema trend test split, yaitu 70% banding 30%, 75% banding 25%, dan juga 80% banding 20%. Tujuannya adalah untuk melihat stabilitas performa model pada berbagai komposisi data latih dan data ujinya. Setelah itu, dilakukan pemodelan menggunakan support vector machine dengan beberapa kernel, yaitu linear, polinomial, sigmoid, dan RBF. Serta digunakan juga random forest dengan 500 estimator sebagai model pembandingnya. Lalu yang terakhir ini dilakukan evaluasi model menggunakan beberapa matriks seperti akurasi, precision, recall, specificity, F1 score. Tujuannya agar hasil evaluasi tidak hanya bergantung pada akurasi saja, tetapi juga melihat keseimbangan performa model. Oke, selanjutnya ini outputnya. Yang pertama ada output import library. Pada tahap ini program juga berhasil mengimport seluruh library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan library pendukung lainnya.
Selanjutnya, dataset berhasil dimuat dengan ukuran awal 1904 baris dan 693 kolom. Data tersebut terdiri dari 489 fitur ekspresi gen dan 173 fitur mutasi gen, ditambah data klinis pasien. Setelah itu dilakukan proses pembersihan data serta pemisahan antara data genetik dan data klinis agar siap digunakan pada proses analisis berikutnya. Terus di sini ada output. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data. Awalnya terdapat 1904 data, namun terdapat 6 data dengan label NC yang tidak digunakan sehingga tersisa 1898 data. Seluruh fitur dicek untuk memastikan tidak ada masalah pada data seperti missing value. Di sebelah kanan bisa kalian lihat terdapat grafik distribusi kelas kanker. Grafik ini menunjukkan jumlah masing-masing subtipe kanker seperti lum A, lum B, R2, Claudin low, basal, dan normal. Dari grafik terlihat bahwa jumlah data tiap kelas tidak sama, sehingga dataset termasuk imbalance. Dan hal ini menjadi tantangan dalam proses klasifikasinya. Karena algoritma SFM hanya dapat memproses data numerik, maka seluruh label kanker diubah menjadi bentuk angka atau label encoding. Misalnya, basal menjadi 0, R2 menjadi 1, lum A menjadi 2, lum B menjadi 3, dan seterusnya. Setelah encoding selesai, sistem mendeteksi bahwa penelitian ini merupakan multi-class classification karena terdapat 6 kelas kanker. Pada tahap ini juga didefinisikan fungsi evaluasi yang nantinya digunakan untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan specificity, dan event score. Output eksperimen SFN ini kami mencoba beberapa jenis kernel seperti tadi, yaitu linear, polinomial, RBF, sigmoid. Dengan berbagai skenario pengajian data tersebut, data training dan testing. Setiap gambar merupakan coefficient matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar maupun salah pada masing-masing kelas kankernya. Dari seluruh percobaan tersebut kemudian dipilih model yang memiliki performa terbaik. Hanya di sini ada output pembandingnya. Grafik ini juga menunjukkan perbandingan akurasi dari setiap kernel SFM-nya. Terlihat bahwa kernel Moid itu dia memberikan hasil yang baik dan paling stabil dibandingkan kernel yang lainnya. Kalian lihat Moid-nya 80 banding 20. Dan sedangkan yang kernel polinomial dia menghasilkan akurasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, kernel sigmoid dipilih sebagai model terbaik pada penelitian ini. Lalu selanjutnya ada output matrix SFM. Matrix SFM output matrix SFM ini conversion matrix memperlihatkan sebagian besar data berhasil diprediksi pada kelas yang benar yang ditunjukkan oleh nilai diagonal yang lebih besar. Berdasarkan evaluasinya yang diperoleh itu akurasi dapat 77,8%, presisinya 78,07%, recall-nya 77,89%, spesifitinya 91,93%, F1 score-nya 77,11%. Nilai spesifiti yang cukup tinggi menunjukkan model cukup baik dalam membedakan antar kelas kanker. Di sini ada output kombinasi. Output kombinasi ini terbaik menggunakan kernel sigmoid. Pembagian data 80% data latih dan 20% data uji.
Kombinasi ini menghasilkan performa yang paling optimal dibandingkan kombinasi lainnya. Bisa kalian lihat sendiri tadi 8. Selanjutnya ada output matrix RF. Sebagai pembanding, kami juga melakukan pengujian menggunakan algoritma random forest. Hasilnya menunjukkan bahwa akurasi random forest juga sekitar 77,8%, sehingga hampir sama dengan sektor vektor mesin tadi, SFM atau SFM tadi, namun secara keseluruhan nilai precision dan advance score-nya SFM sedikit lebih baik, sehingga SFM dipilih sebagai model utamanya. Pada tahap ini dilakukan proses hyperparameter tuning pada kernel RBF. Tujuannya adalah mencari kombinasi parameter terbaik agar performa model meningkat. Setelah dilakukan tuning, performa kernel RBF mengalami perubahan, namun hasilnya masih belum mampu melampaui performa kernel sigmoidnya. Di sini ada output grid search SFM RBF. Di slide ini menunjukkan proses grid search, yaitu metode untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis. Dari hasil grid search diperoleh kombinasi parameter baik untuk kernel RBF, yaitu C sama dengan 10 dan gamanya ini 0,001. Selanjutnya, parameter tersebut digunakan untuk membangun model random forest maupun SFM yang telah dituning, kemudian dibandingkan kembali performanya. Selanjutnya di sini output dari top 20 factor importance. Yang pertama ada Aorca. Aorca itu dia yang paling tinggi, importannya ada di 0,019. Dan kedua ada Eggford 0,017. Sampai paling bawah sendiri ada, paling jelek ada E2F7, yaitu sekitar 0,006. Kategorinya semua ada yang Aorke ekspresi gen, terus yang 3N classifier ada finish. Selanjutnya di output perbandingan akhir ini dia melihatkan perbandingan antara SFM dan random forest. Bisa kalian lihat itu modelnya 0 SFM default baik semuanya, splitnya 80/20. Operasinya bisa dilihat antara SFM dan random forest-nya lebih bagus SFM daripada yang random forest-nya, 77,89 ke 77,11. Yang selanjutnya ada satu SFM LBF unit, itu bisa kalian lihat perbandingannya tidak jauh dari yang sebelumnya yang dipakai random forest. Tapi di sini random forest-nya lebih unggul. Dia 0,80. Selanjutnya ada output perbandingan lengkapnya. Kalian lihat 0 gen plus mutasi saja itu sigmoid splitnya 80/20. Ada perubahan operasinya dari SFM default sekitar 0,015. Ini outputnya semua, dan ada inputnya bentar ya. Oke, inputnya bisa di share screen. Baik, saya akan segera share screen untuk Mas Fatur eh, bisa Oke, memberikan akses. Oke, saya akan share screen bagian input sebentar.
Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, baik. Untuk yang pertama itu untuk pada inputnya kita akan import library-nya. Di sini kami menggunakan import MATLAB library ini berikut ini serta ini untuk outputnya library berhasil diimport. Kemudian selanjutnya kita memuat dataset dan pembersihan kolom ekspresi gen plus mutasi. Tahap ini membersihkan anomali format numerik pada 489 kolom ekspresi gen dan mengubah 173 kolom mutasi menjadi indikator biner. Nol itu berarti tidak ada mutasi dan satu adalah ada mutasi. Not untuk anomali format yang sama, titik berlebih sebagai pemisah ribuan juga ditemukan pada dua kolom klinis numerik seperti pada Nottingham Prognostic Index dan Overall Survival Mount, sehingga fungsi pembersihan yang sama diterapkan pula pada seluruh kolom klinis numerik bagian 2.1 untuk konsistensi. Untuk inputnya eh, seperti ini. Ini untuk fungsi pembersihan format numerik. Untuk ini adalah untuk input load dataset. Di sini ini adalah dataset yang kami gunakan, breast cancer. Ini untuk pembersihan kolom ekspresi gen numerik, kemudian bagian ini pembersihan kolom mutasi, indikator biner 0 atau 1. Selanjutnya kolom target tetap sebagai string atau kategori. Untuk outputnya sendiri, dataset berhasil dimuat, ukuran dataset awal 1904 dan 693. Jumlah kolom ekspresi gen 489, jumlah kolom mutasi 173. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi kolom klinis dan peringatan potensi data leaks. Seperti ini, kolom 29 kolom klinis, science patient ID dan target dibagi menjadi kolom numerik 13 kolom dan kolom kategorikal sebanyak 16 kolom. Untuk catatannya metodologis, risiko data leak dari kolom merupakan proxy subtype molecular, kolom ER status, HER2 status, dan lain-lainnya. Masukkan kolom-kolom ini sebagai fitur model dapat seharusnya menjadi target prediksi, sehingga kenaikan akurasi yang dramatis sebagian besar mencerminkan kebocoran label, bukan kemampuan generasi murni. Selanjutnya, definisi kolom klinis, numerik, dan kategorikal. Seperti ini inputnya. Kemudian untuk konversi kolom klinis numerik ditemukan bahwa kolom Nottingham, Index, dan Overall memiliki anomali format yang sama dengan kolom ekspresi gen, sehingga fix numerik format digunakan untuk semua kolom klinis numerik agar konsisten. Begini untuk output keluarannya, jumlah kolom klinis numerik sebanyak 13 dan klinis kategorikal sebanyak 16. Kemudian selanjutnya ada penanganan label target tidak valid. Sama seperti notebook sebelumnya, baris dengan label target NC atau not classified dibuang sebelum pemodelan. Untuk dataset awalnya sebelum pembersihan sebanyak 1904 dan yang berlabel NC sebanyak 6 buah. Kemudian setelah dibersihkan menjadi 1898. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi data awal atau EDA. Ini adalah definisi final seluruh kolom fitur, gen, mutasi, dan klinis. Berikut adalah input-inputnya. Untuk outputnya sendiri, jumlah barisnya kita ada 1898, kolom fiturnya 745, ekspresi gen 489, mutasi gen biner 173, klinis numerik sebanyak 13 buah, kemudian klinis kategorikal atau one hot sebanyak 70. Untuk pengecekan missing value pada fitur, neoplas sebanyak 71, mutation count 45, tumor size 20, serta tumor stack 498, di type distribusi kelas target sebagai untuk targetnya kita sendiri PAM 50 plus Cloudin Low subtype PAM 50 lum A 6, sebanyak 679 lum B 461 HER2 220 Cloudin Low 199 basal juga sama 199 normal 140. Kemudian pemisahan fitur X dan target Y serta encoding target. Berikut kita pemisahan fitur X dan targetnya. Fitur yaitu ditandai X dan target ditandai Y. Encodingnya, labelnya.
deteksi otomatis binary atau multiclass, mapping label encoding, basal sama dengan 0, HER2, HER1, lum A, lum A sama dengan 2, lum B sama dengan 3, normal 4, Claudine low 5. Deteksi tipe klasifikasi. Jadi jumlah kelas target kita berdasarkan tadi di atas adalah sebanyak 6. Tipe klasifikasinya multi-class classification. Mode average metric adalah weight, shape X, fitur 1889745, targetnya 1898. Berikut adalah input fungsi perhitungan metrik evaluasi. Untuk fungsi calculate specificity mendukung binary dan multi-class dituliskan dalam input ini, kode ini. Kemudian evaluasi model lengkap. Nah, ini outputnya fungsi evaluasi metrik berhasil didefinisikan. Ini adalah eksperimen SVM per kernel dan 3 skenario split. Struktur eksperimen mengikuti notebook sebelumnya dengan tambahan kernel LBF radial basis function atas instruksi Pak Indra. Sehingga total menjadi 12 kombinasi 4 kernel dan 3 split. Ditambah langkah imputasi median sebelum standarisasi pada setiap skenario split. Untuk kernel RBF, kernel non-linear paling populer untuk SVM mengukur kemiripan dua titik data berdasarkan jarak Euclidean dan memetakannya ke ruang berdimensi tinggi. Menggunakan fungsi Gaussian, dua parameter utamanya C mengatur trade-off antara margin lebar dan margin ketat. Gamma mengatur jangkauan pengaruh satu titik data latih, gamma besar pengaruh sangat lokal, gamma kecil pengaruh menjangkau luas. Pada bagian ini, RBF dijalankan dengan nilai default C sama dengan 1.0 gamma scale untuk perbandingan adil dengan kernel lain. Berikut adalah definisi skenario split dan kernel. Ini untuk outputnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Fatur. Berikut adalah tabel ringkasan hasil evaluasinya. SVM sebanyak 77. Nah, di sini SVM unggul dengan akurasi sebanyak 77%. Berikut adalah visualisasi perbandingan akurasi atau outputnya tadi sudah dijelaskan oleh Fatur. Nah, ini adalah SVM terbaik versus random forest. Kernel terbaik adalah sigmoid, skenario split terbaik 80-20, akurasi 77%, precision 7807, recall 0,7789, specificity 0,9193, F1 score 0,7711. Berikut reproduksi model SVM terbaik pada split yang sama. Ini adalah outputnya sendiri. Metrik SVM terbaik, akurasinya sekian, presisinya, recall, specificity, F1 score, sekian. Training random forest pada split yang sama. Ini adalah untuk outputnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Fatur. Nah, ini adalah hyperparameter cloning SVM. Sama seperti notebook gen plus mutasi karena LB pada bagian ini dijalankan dengan nilai default C sama dengan 1.0. Bagian ini mencari kombinasi C dan gamma terbaik menggunakan grid search. Grid search CV pada skenario split dengan akurasi default tertinggi. Berikut adalah parameter tunningnya. Untuk hasilnya sendiri, kombinasi C dan gamma terbaik, C sama dengan 10, gamma 0,001, rata-rata akurasinya 0,7359. Ini adalah evaluasi model RBF-nya. Berikut adalah outputnya dan visualisasi gambarnya. Sedangkan yang ini adalah visualisasi hasil grid search, SVM, RBF, heatmap, akurasi per C kali gamma. Nah, yang ini parameter Tuning Random Forest. Pada bagian ini ditemukan bahwa akurasi Random Forest justru turun dari 80 menjadi 77. Ketika seluruh fitur klinis ditambahkan diduga karena jumlah fitur yang melonjak, bagian besar hasil one hot encoding kategorikal dengan yang lama membuat setiap pohon mempertimbangkan proporsi fitur berisik yang lebih besar. Ini adalah untuk definisi setiap per parameter tunningnya. Berikut outputnya tadi evaluasi random forest hasil tuning pada data uji. Ini adalah outputnya.
metrik random forest setelah hypermeter tuning akurasinya 80%. Ini adalah top 20 fitur importance outputnya. Nah, ini adalah inputnya tadi, fitur important dari random forest top 20. Untuk perbandingan langsungnya, ini membandingkan scan plus mutasi saja versus semua fitur termasuk hasil tuning. Nah, ini adalah outputnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Fatur. Dan visualisasi pembanding akurasi. Nah, mengapa hasilnya bisa berbeda antar algoritma? Jadi, sebagaimana yang tadi, kenaikan akurasi pada SVM tidak bisa langsung diklaim sebagai bukti bahwa fitur klinis secara umum meningkatkan performa, karena sebagian fitur klinis adalah representasi langsung dan sangat dekat dari label target itu sendiri. Sementara itu, penurunan akurasi pada random forest memberikan bukti tambahan yang menarik. Yang pertama, definisi klinis yang tumpang tindih adalah komponen penyusun definisi subtipe PAM50 secara klinis. Fitur semacam ini berpotensi memberi model jalan pintas kejawaban. Tiga gen classifier subtype adalah sistem klasifikasi subtype alternatif yang dihitung dari ekspresi gen yang sama, sehingga sangat berkorelasi pada target. Hasil feature important pada bagian 12 menunjukkan beberapa fitur berimportan tertinggi berasal dari kelompok rawan leak. Mengapa random forest itu turun saat fitur melonjak? Maka proporsi fitur bernoise yang dipertimbangkan setiap tadi max fitur meningkat, sehingga dapat menurunkan kualitas build yang dipilih. Oke, next. Mungkin kita akan langsung ke bagian kesimpulan. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental berbasis machine learning untuk klasifikasi kanker dari data microarray gene expression. Data set ini digunakan karena memiliki karakteristik dimensional yang sesuai untuk pengujian model SVM dan random forest. Data yang dilakukan processing melalui normalisasi, handling, missing value, dan Dia encoding menggunakan agar siap. pendekatan dari eksperimen. Untuk memastikan evaluasi yang objektif, data dibagi menggunakan beberapa skenario trend test split 70-30, 75-25, 80-20. Model yang digunakan adalah SVM dengan beberapa kernel, linear, polinomial, sigmoid, RVF, serta random forest sebagai pembanding dengan 500 estimator. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, specificity, dan F1 score untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menguji pengaruh kernel SVM, skema pembagian data, serta pembandingan dengan random forest dalam menangani data microarray dan berdimensi tinggi. Berikut adalah referensinya. Untuk yang memiliki pertanyaan bisa langsung drop komentar atau pertanyaan di kolom chat. Nah, sekian presentasi dari kelompok 20. Atas perhatiannya atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.